Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ahmad Faiz Mumtaz dari kelas SPI 6B dengan nomor induk mahasiswa 210831059. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pemikiran tradisional Islam atau Nahdlatul Ulama dan Islam berkemajuan atau Muhammadiyah. Siapa aja sih tokoh-tokoh pemikiran tradisional Islam? Oke, mari kita jelaskan. Yang pertama yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari lahir pada tanggal 14 Februari 1871 Masehi di Gedongan, Jombang. Ia merupakan putra ketiga dari 11 bersaudara. Ayahnya yaitu bernama Kiai Haji Asy'ari dan ibunya bernama Halimah. Pada usia 21 tahun, ia menikah dengan Nafisah. Tidak lama setelah menikah, ia dengan istrinya menunaikan haji. Lalu selama di Mekah, ia belajar banyak pengetahuan di sana kepada para ulama-ulama tersohor. Selain belajar, Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga mengajar di Masjidil Haram dan ia mendapatkan gelar Syekhul Haram. Beliau mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama dengan tujuan untuk menjaga keaslian ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, juga mempererat persatuan Islam serta menggalang perlawanan kepada penjajah. Beliau wafat pada tanggal 25 Juli 1947 di Surabaya karena sakit. Ia dimakamkan di kompleks pesantren Tebuireng. Lalu yang kedua yaitu ada Kiai Haji Bisri Samsuri. Beliau lahir di Rembang pada tanggal 18 September 1886. Ayahnya bernama Samsuri dan ibunya bernama Mariah. Ia merupakan anak ketiga dari 5 bersaudara. Sejak kecil, beliau banyak mengenyam pendidikan agama Islam di pesantren lokal, dan pada tahun 1917 ia mendirikan pesantren sendiri di Den Anyar, Jombang. Di bidang politik, beliau pernah memimpin sidang DPR RI pada tahun 1917. Kemudian ia bersama para kiai muda pernah mendirikan klub kajian, dan klub kajian tersebut bernama Tafkirul Afkar. Beliau terlibat dalam upaya pengembangan organisasi Nahdlatul Ulama, seperti mendirikan rumah yatim piatu dan pelayanan kesehatan. Lalu perkembangan pemikiran tradisional Islam. Nahdlatul Ulama sebagai organisasi tradisional mulai berubah, bahkan mengalami pergeseran drastis. NU sebagai organisasi tradisional dalam perkembangannya tidak lagi identik dengan konservatisme, kaum sarungan yang membawakan kepada kejumudan, dekadensi dan pembakuan. Para pengikutnya tidak lagi dianggap sebagai penghambat kemajuan. Fenomena tersebut antara lain mulai tampak sejak awal tahun 1980-an. Kita lihat terutama dalam kepemimpinan Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Selama 15 tahun, ia menahkodai NU selaku Ketua Umum PBNU. Cukup berhasil meletakkan dasar-dasar pemikiran progresif, modern, dan inklusif. Meskipun demikian, corak dan warna ketradisionalannya masih tetap terjaga. Lalu yang kedua yaitu Islam berkemajuan atau Muhammadiyah. Siapa saja sih tokoh-tokoh Islam berkemajuan? Pada tokoh sejarah yaitu ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, sekaligus pendiri Muhammadiyah, organisasi Islam terbesar di Indonesia. Beliau mempelopori modernisasi pendidikan Islam, pemberdayaan perempuan, pembaharuan sosial dan dakwah. Pemikirannya tentang Islam yang berkemajuan masih relevan hingga saat ini.
Islam berkemajuan pada Muhammadiyah di masa Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan penerjemahan Islam atau objektifikasi ajaran Islam dengan bentuk gerakan pencerahan, pemajuan, serta pencerdasan kehidupan umat Islam. Dan pada tokoh kontemporernya yaitu ada Profesor Dr. Aziumardi Azra. Ia merupakan cendekiawan Muslim Indonesia yang dikenal dengan keahliannya dalam bidang sejarah Islam dan pemikiran Islam. Beliau pernah menjadi Direktur Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pemikirannya tentang Islam dan modernitas serta peran Islam dalam masyarakat Indonesia masih diapresiasi banyak orang. Lalu perkembangan Islam berkemajuan atau Muhammadiyah. Pendiri Muhammadiyah sendiri yakni Kiai Haji Ahmad Dahlan saat akan mendirikan Muhammadiyah terlebih dahulu membangun sekolah, yaitu sekolah agama modern yang diberi nama Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah pada Desember 1911. Istilah Islam berkemajuan ini baru saja muncul ketika ditemukannya catatan pribadi Kiai Syuja tentang gurunya yaitu Kiai Dahlan. Manuskrip asli tersebut awalnya berjudul Muhammadiyah dan pendirinya, lalu kemudian diterbitkan menjadi sebuah buku dengan judul Islam Berkemajuan, Kisah Perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah Masa Awal, yang bermakna selalu berpikir ke depan, visioner, selalu one step about dari kondisi sekarang. Terima kasih telah menonton video saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.